Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kita masih bisa bertemu untuk sekolah minggu hari ini ya. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih punya kesempatan untuk bersekolah minggu melalui online. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan sekolah minggu kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat adik-adik. Ya, kita harus tetap semangat ya, harus tetap bersukacita. Walaupun kita nggak bisa langsung ketemu, tapi kita harus tetap bersukacita karena kita mau memuji untuk Tuhan ya. Nah adik-adik, kita mau belajar lagu baru nih. Di lagu ini mengatakan bahwa di era sekarang ya, pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita belajar di rumah, main di rumah, sampai sekolah minggu juga di rumah. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap ada untuk kita. Kita belajar lagu baru bersama-sama ya. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke, wah, bagaimana? Masih semangat? Ya Tuhan itu baik. Kalau kita di rumah, Tuhan tetap ada dan kita tetap harus bersukacita. Oke adik-adik, kita akan lanjut satu pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita pakai gerakan ya. Semuanya berdiri, semuanya kita pakai gerakan. Yuk, Kak Wiwin lihat masih ada yang belum berdiri, silakan berdiri.
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan disiapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan. Bawalah persembahanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa mengerti akan firman yang kita dengarkan hari ini ya. Tapi sebelumnya mari kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya semakin hari semakin bertumbuh kita ya. Persembahan yang sudah boleh kami berikan kepadamu, kiranya persembahan kami berkenan di hati Tuhan, dan kiranya persembahan kami juga boleh menjadi alat bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik supaya mereka mau taat, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus juga boleh bekerja atas setiap mereka ya Bapa, mengurapi mereka sehingga mereka boleh mengerti akan firman yang diberitakan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Kak Lili harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini Kak Lili akan bercerita tentang seorang raja yang memimpin rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Meskipun kalian ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Lili yakin bahwa kalian akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema hari ini Kak Lili beri judul yaitu Raja Hizkia menghormati Tuhan. Nats Alkitab yang Kak Lili ambil adalah 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37, 19 ayat 1 sampai 37, 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 36. Nah, sebelum pemerintahan Raja Hizkia, boleh dikatakan bahwa bangsa Yahuda itu sudah melupakan Allah dan baitnya. Karena pada saat Raja Ahaz menjadi seorang raja, orang-orang Yehuda berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala.
Keadaan ini mengakibatkan bait suci di Yerusalem sudah tidak dipakai selama bertahun-tahun dan tidak seorang pun yang mempedulikan untuk merawat bait tersebut. Raja Ahaz bukanlah raja yang baik. Ia tidak hanya memberi semangat kepada rakyatnya untuk menyembah berhala, tetapi ia juga mengorbankan beberapa anaknya sendiri kepada ilah-ilah palsu. Sungguh, Raja Ahaz adalah seorang raja yang jahat. Ketika Ahaz meninggal, putranya Hizkia menjadi raja Yehuda. Ya, jadi Hizkia itu adalah putra dari Raja Ahaz. Hizkia tidak memimpin seperti ayahnya Ahaz. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Hizkia? Kita sama-sama membuka di 2 Tawarik 29 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi Hizkia memimpin rakyat Yehuda tidak seperti ayahnya. Hal pertama yang dilakukan oleh Hizkia saat dia menjadi raja adalah mengembalikan fungsi rumah Tuhan atau bait Allah. Rumah Tuhan pada saat itu sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, kalau bertahun-tahun tidak digunakan, bait Allah itu akan penuh dengan sampah, debu, dan mungkin juga sarang laba-laba. Namun Raja Hizkia mulai memperbaiki rumah Tuhan. Pintu-pintu yang rusak mulai diperbaiki kembali. Kemudian Raja Hizkia memanggil orang-orang Lewi yang biasa melayani di rumah Tuhan. Hizkia meminta agar mereka bertobat dan kembali ke rumah Tuhan untuk melayani di sana. Semua orang bekerja hingga rumah Tuhan kembali menjadi bersih dan indah. Kemudian Raja Hizkia memanggil semua pemimpin di kota itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka bertobat dan beribadah di rumah Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Lalu Raja Hizkia mengundang lebih banyak orang yang datang beribadah ke rumah Tuhan. Namun tidak semua orang mendengarkan ucapan Hizkia. Ada juga orang yang menertawakan dan mengolok-ngolok, tapi banyak juga rakyat yang datang untuk beribadah kepada Tuhan dan bertobat. Setelah beribadah merayakan Paskah kepada Tuhan, mereka melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu mereka memusnahkan semua berhala-berhala dan patung yang mereka jumpai. Karena mereka tahu hati Tuhan tidak senang kalau berhala-berhala itu berada di bait suci. Sebelum bangsa Asyur berkuasa, bangsa Yehuda dituntut untuk membayar uang upeti sebagai pengganti kemerdekaan mereka atau bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi saat Raja Hizkia mulai memerintah Yehuda, Raja Hizkia menghentikan pembayaran upeti itu. Hal tersebut membuat bangsa Asyur marah. Hizkia berpikir bahwa jika ia memberi uang upeti, ia harus mengambil emas yang ada di bait suci. Dan hal ini tidak akan memuaskan Raja Asyur. Mereka akan tetap menyerang bangsa Yuda. Bahkan Raja Asyur menakut-nakuti rakyat Yehuda. Dan juga Raja Asyur pun mengejek Allah yang esa. Dan dia juga mengolok-ngolok Hizkia karena Hizkia adalah orang yang percaya kepada Allah. Apa yang dilakukan Hizkia? Ia dan Nabi Yesaya membawa masalah itu kepada Tuhan melalui doa. Dan Allah menolong mereka dari kebinasaan. Mengapa Tuhan menolong mereka? Karena mereka telah berpaling dari dosa
dan berseru kepada Tuhan. Jadi, setiap ada masalah, Raja Hizkia dan juga nabi-nabi yang ada di situ diajak berdoa untuk menyerahkan masalah-masalah itu kepada Tuhan. Karena Hizkia percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong setiap persoalan yang mereka hadapi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak menuntut uang banyak atau pemberian yang berharga sekalipun dari kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita membersihkan hati kita dari dosa. Dan juga Tuhan ingin kita menghormati dan memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Yaitu caranya meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena tidak ada jalan yang terbaik selain menghormati Tuhan dan melewati waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat menemui Tuhan? Melalui doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, diskusi hari ini yang pertama, bagaimana Raja Hizkia menghormati Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang ketiga, Kak Lili memberi ayat hafalan di 2 Tawarik 15 ayat 2. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Nah, diskusi yang Kak Lili berikan, kalian boleh jawab dengan kalian mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Lili tunggu ya jawaban kalian melalui video yang kalian kirim pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk bisa menghormati Tuhan dengan rajin beribadah, berdoa, dan membaca firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus untuk menolong kami melakukan hal ini. Ampuni kami jika kami sering berbuat dosa, seperti malas ke gereja, malas berdoa, dan juga malas membaca firman-Mu. Kiranya hari ini kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati anak-anak dan berikan kesehatan kepada mereka sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.